Linda mengaku sering tidur bersamanya. Teddy Minahasa itu hanya untuk ringankan hukuman dia. Tindakan dari terdakwa Teddy Minahasa itu telah memenuhi unsur peristiwa di mana dia mengedarkan, menyuruh, ya, memerintahkan. Jadi prosesnya kita lihat seperti itu. Kalau kemudian ada bantahan-bantahan kecil, ya, terawas, ada bantahan lain bahwa itu adalah satu penjebakan, ya, ini namanya delivery control gitu, ya. Nah, itu sudah dibantah oleh ahli bahwa delivery control sebagai satu bagian dari proses pengungkapan narkoba oleh kepolisian itu harus dengan surat resmi, ya, delivery control. Jadi harus ada surat dari Teddy Minahasa kepada Dodi. Ternyata kan tidak. Jadi ini sudah terbantah semua, jadi kembali kepada majelis hakim. Bukan hubungan bisnis, dia membohongi saya untuk kesekian kali. Terakhir kali dia ingin menjualkan pusaka saya kepada Raja Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah. Dan saudara Linda juga mengatakan akan diperistri oleh Raja Brunei sebagai istri yang ketiga. Setiap katakanlah terdakwa atau tersangka dalam situasi semacam ini boleh mengklaim sedemikian rupa. Namun psikologi forensik menawarkan formula untuk menguji apakah klaim tersebut bisa diterima atau tidak bisa diterima. Apakah klaim itu nyata adanya ataukah justru mengada-ngada. Nah, psikologi forensik menentukan ada 3 tahap pengujian majelis. Pada tahap pertama haruslah dipastikan terlebih dahulu bahwa yang disebut sebagai order atau instruksi atau perintah itu secara objektif tidak multitafsir ada. Dengan saudara, terus pertanyaan saya, kan hubungan chemistry kan sudah ada, kenapa mau dijebak lagi dengan menggunakan sabun? Apa ukuran saya punya hubungan atau chemistry dengan Linda? Menurut saudara jaksa, sangat tidak fair, yang mulia. Oke, itu mohon izin saya meneruskan jawaban. Silakan, kalau mau jawab, kalau tidak, silakan. Saya klarifikasi sekaligus, mumpung di belakang ada wartawan, yang mulia. Pasti saya robah pertanyaannya. Bentar dulu saya jelaskan, mumpung ada wartawan. Coba perhatikan chat saya dengan saudari Linda. Itu kan jelas. Dari tahun 2020 tidak pernah saya balas. 2021 dia ngucapin selamat Idul Fitri pun tidak saya balas. Ngucapin ulang tahun pun tidak saya balas. Masa dia bisa mengaku istri saya? Begitu kan? Nah, kemudian masalah tidur di kapal, apakah saudara jaksa melihat kalau keterangan seorang hanya testimonial di auditu yang untuk meringankan dirinya sendiri karena dia juga terdakwa, apakah semudah itu seorang jaksa penuntut umum mempercayai? Sedangkan saya belum pernah diklarifikasi tentang itu. Seandainya di dalam persidangan ini orang yang menyatakan pernyataan bisa dihukum, akan saya tuntut itu saudara Linda. Demikian, ya. Komplit Kapolda, Kapolres, kemudian sampai di bawah Kapolsek di Jakarta loh, dan cepu-cepu dan orang-orang luar yang sering bermain itu tidak asing. Makanya ketika mereka menyangkal bagi terdakwa, ya keterangan terdakwa berlaku bagi dirinya sendiri. Tapi fakta transaksi kita itu mengedarkan, itu menjual, itu sudah ada. Ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa menuding Linda Pujastuti mengaku kerap tidur bersamanya untuk meringankan hukuman. Adapun Linda mengaku kerap tidur bersama Teddy saat berada di atas kapal di Laut Cina Selatan. Kala itu menurut Linda mereka tengah melaksanakan misi untuk menggagalkan peredaran narkoba dari Vietnam. Teddy kemudian membantah pernyataan Linda saat jaksa penuntut umum Paris Manalu menyinggung soal Teddy kerap tidur dengan Linda dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis 16 Maret. Masalah tidur di kapal, apakah saudara jaksa melihat kalau keterangan seorang Linda hanya testimonial yang untuk meringankan dirinya sendiri karena dia juga terdakwa, kata Teddy dalam persidangan. Apakah semudah itu seorang jaksa menuntut umum mempercayai? Sedangkan saya belum pernah diklarifikasi, sambung dia. Atas pernyataan Linda, Teddy bahkan mengancam akan membawakannya ke jalur hukum bila diperkenankan. Seandainya dalam persidangan ini orang yang menyatakan pernyataan bisa dituntut, akan saya tuntut itu saudara Linda, ucap Teddy.
Suara terdakwa kasus peredaran sabu ini juga sempat meninggi ketika JPU menanyakan hubungannya dengan Linda. Teddy berujar pertanyaan jaksa tidak adil untuk dirinya. Dia pun meminta waktu untuk meluruskan pernyataan Linda. Menjawab pertanyaan jaksa, Teddy menegaskan bahwa dia bukan bekerja sama, melainkan Linda yang menawarkan informasi soal rencana penyelundupan sabu seberat 2 ton dari Vietnam. Di kapal, lanjut Teddy, dia dan anak buahnya terlunta-lunta dan hampir mati. Kami terlunta-lunta, bahkan kapal hampir terbakar kena ombak 7 meter. Hampir mati, tiba-tiba seenaknya dia bilang disuruh menyisihkan sabu, terus kapal target dia hubungi suruh mampir ke Andaman, papar Teddy.